Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musalliyan wa musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut, para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, melanjutkan kajian kita, pembahasan kita tentang para ulama yang menjadi perawi mazhab al-Imam Syafi'i, yang mana pada video yang sebelumnya kita telah membaca dan menyimak biografi singkat tentang Al-Imam Al-Ghazali, yang mana Al-Imam Al-Ghazali ini memiliki sejarah yang luar biasa, memiliki pengaruh yang luar biasa, baik itu di dunia Islam ataupun di kalangan orang-orang di luar Islam. Hingga kemudian beliau, Al-Imam Al-Ghazali, mendapatkan julukan sebagai Hujjatul Islam karena pengaruh beliau yang luar biasa kepada orang-orang di sekeliling beliau, sehingga kemudian pada masa-masa sepeninggalnya Al-Imam Al-Ghazali. Lalu kemudian beberapa tahun setelah kewafatan dari Al-Imam Al-Ghazali, muncul seorang ulama yang juga memiliki pengaruh luar biasa di dunia Islam, baik itu dalam ilmu fikihnya atau dalam ilmu tafsirnya atau yang lain-lainnya, terutama dalam ilmu fikih yang menjadi riwayat mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, sehingga beliau pun juga dipandang sebagai rujukan tentang periwayatan mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, yaitu adalah beliau Al-Imam Ar-Rafi'i. Sosok ulama ini yang dikenal dengan julukan Al-Imam Ar-Rafi'i, dan kitab beliau yang banyak beredar di negara Indonesia adalah kitab Al-Wajiz beliau, kitab Al-Aziz beliau, yang juga beberapa ulama enggan untuk menyebut nama kitabnya dengan sebutan kitab Al-Aziz, namun kemudian diberikan nama Fathul Aziz. Kitab ini yang banyak beredar di sekeliling kita di negara Indonesia ini, yang mana sebenarnya kitab Fathul Aziz merupakan syarah dari tulisan Al-Imam Al-Ghazali dalam masalah ilmu fikih, yaitu kitabnya Imam Ghazali yang bernama Al-Wajiz. Kitab Al-Wajiz sebagai matan yang kemudian disyarah oleh Al-Imam Ar-Rafi'i dengan sebutan kitab Fathul Aziz menjadi sebuah kitab rujukan utama di dalam pemikiran dan juga periwayatan mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Hingga kemudian diantaranya juga Al-Imam Ar-Rafi'i ini memiliki kitab yang lain yang dikenal dengan sebutan Al-Muharrar, yang mana kitab Muharrar beliau ini diringkas oleh Al-Imam An-Nawawi yang datang beberapa tahun berikutnya, hingga kemudian ringkasan dari kitab Muharrar ini diberikan nama dengan sebutan kitab Minhajut Thalibin. Dari situ kita bisa melihat ketika Al-Imam Ar-Rafi'i ini mensyarah kitab Al-Wajiz milik Imam Al-Ghazali, yang kemudian kitab beliau, syarahnya kitab Wajiz ini disebut dengan Fathul Aziz, menjadi rujukan utama di dalam mazhab Imam Syafi'i. Begitu juga kitab beliau yang bernama Al-Muharrar yang kemudian itu diringkas oleh Imam Nawawi menjadi kitab Minhajut Thalibin. Terasa begitu besarnya pengaruh dari sosok ulama yang dikenal dengan sebutan Al-Imam Ar-Rafi'i. Nama asli beliau Al-Imam Ar-Rafi'i ini adalah Abdul Karim. Sosok ulama yang bernama Abdul Karim ini adalah putra dari seorang ulama besar juga di daerah beliau, yaitu sosok ulama yang bernama Muhammad bin Abdul Karim. Sehingga kalau ditulis atau dibaca secara lengkap, nama beliau adalah Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul Karim. Karena beliau ini terlahir dan besar di daerah Quzwain, maka beliau di belakangnya ditambahi dengan julukan Al-Quzwaini. Sehingga beliau adalah Al-Imam Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul Karim Al-Quzwaini. Karena beliau ini memiliki datuk, yang mana datuk beliau ini memiliki nama Rafi, sehingga kemudian beliau dijuluki juga dengan sebutan Ar-Rafi'i. Jika kalau dibaca secara lengkap, nama beliau adalah Al-Imam Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul Karim Al-Quzwaini Ar-Rafi'i. Adapun keterangan yang menyatakan bahwa julukan beliau dengan sebutan Ar-Rafi'i itu karena beliau berasal dari satu kampung yang bernama Rafi'an, maka
keterangan para ulama menyebutkan bahwa hal itu merupakan hal yang tidak benar. Karena tidak ditemukan di daerah Qazwain itu satu daerah yang bernama Rafi'an. Tapi beliau dijuluki dengan Ar-Rafi'i karena datuk beliau yang bernama Rafi', sehingga beliau pun juga diberikan julukan dengan Ar-Rafi'i. Sebagaimana hal ini juga terjadi kepada Imam Asy-Syafi'i, yang mana kata-kata Asy-Syafi'i ini sebenarnya adalah mengambil dari datuk beliau yang bernama Syafi', sehingga Imam Syafi'i ini mendapatkan julukan dengan Asy-Syafi'i, walaupun nama asli beliau adalah Muhammad bin Idris. Ini merupakan sekelumit pengenalan kita tentang Al-Imam Ar-Rafi'i. Dalam sejarah atau beberapa kitab rujukan referensi yang kami ambil, tidak ditemukan, tidak tercatat di tahun berapakah beliau dilahirkan. Hanya saja ada keterangan bahwa Al-Imam Ar-Rafi'i ini beliau wafat meninggal dunia pada tahun 623 Hijriah. Di tahun 623 Hijriah inilah beliau, sosok ulama yang bernama Al-Imam Ar-Rafi'i, meninggal dunia, wafat, kembali kepada rahmatullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat yang seluas-luasnya kepada beliau Al-Imam Ar-Rafi'i. Al-Imam Ar-Rafi'i merupakan sosok ulama yang produktif. Selain beliau itu memiliki kecerdasan yang luar biasa, selain beliau itu memiliki ketangkasan dan pemahaman dalam masalah ilmu agama yang cukup luas sekali, bahkan beliau itu mendapatkan julukan Ustadzul Musannifin. Beliau dijuluki sebagai gurunya para ulama-ulama yang menulis kitab. Ulama-ulama yang hidup semasa dengan beliau, ataupun ulama-ulama yang hidup dan datang di masa-masa berikutnya, yang mana beliau-beliau ini menulis kitab, mengarang kitab, itu semuanya sebenarnya tidak lepas dari jasa besar dari Al-Imam Ar-Rafi'i. Sehingga tidak ayal kalau kemudian Al-Imam Ar-Rafi'i ini diberikan julukan sebagai Ustadzul Musannifin. Dan di sisi yang lain, para ulama pun juga memuji beliau dengan sebutan wa umdatul muhaqqiqin. Beliau adalah rujukan utama ulama-ulama yang memiliki keilmuan yang mendalam, ulama-ulama yang memiliki keilmuan hingga kepada akar-akarnya. Mereka semuanya rujukan utamanya adalah beliau Al-Imam Ar-Rafi'i. Karena beliau memiliki dedikasi dan juga kontribusi yang luar biasa, kita pun juga perlu mengenal kira-kira apa saja warisan beliau dalam bentuk tulisan yang kemudian menjadi rujukan-rujukan utama bagi umat Islam, terutama bagi orang-orang kalangan pengikut mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyyatul Kubra, Al-Imam Tajuddin As-Subki memberikan keterangan beliau adalah pemilik kitab Fathul Aziz, yang mana tadi sudah kita singgung bahwa kitab Fathul Aziz merupakan syarah dari kitab Al-Wajiz, yang mana kitab Al-Wajiz ini salah satu buah karya tulis dari Al-Imam Al-Ghazali. Beliau juga penulis dari kitab syarah Musnad Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu salah satu peninggalan beliau adalah sebuah kitab hadis, yang kemudian kitab kumpulan hadis beliau ini dikenal dengan sebutan kitab Musnadus Syafi'i. Al-Imam Ar-Rafi'i mensyarah kitab tersebut yang kemudian dikenal dengan sebutan syarah Musnad Al-Imam Syafi'i milik Al-Imam Ar-Rafi'i. Dan beliau Al-Imam Rafi'i juga memiliki buah karya yang bisa kita baca di hari-hari sekarang, yaitu kitab At-Tadznib. Dan di berikutnya juga beliau memiliki sebuah karya tulis yang dikenal dengan sebutan Al-Amali, yang mana kitab Al-Amali ini merupakan syarah dari Mufradatul Fatihah, syarah dari kosakata yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Karena memang di hari-hari itu, di masa hidupnya Al-Imam Ar-Rafi'i, beliau merupakan rujukan ulama-ulama ahli tafsir. Ulama-ulama ahli tafsir yang hidup di masa-masa beliau, rujukannya adalah kepada Al-Imam Ar-Rafi'i, sehingga ketika para ulama-ulama ahli tafsir ini menemukan sebuah muskilah, menemukan sebuah permasalahan tentang tafsir ayat suci Al-Quran, maka beliau-beliau
para ulama-ulama yang ada itu akan melihat bagaimana kira-kira dawuh dan keterangan dari Al-Imam Ar-Rafi'i. Karena memang saat itu Imam Rafi'i bukan hanya dikenal sebagai ulama fikih, namun beliau juga merupakan rujukan dalam ilmu tafsir, rujukan dalam ilmu hadis, bahkan beliau pun juga merupakan ulama rujukan dalam ilmu tasawuf, dalam ilmu akhlak, dalam hal suluk, sehingga beliau menjadi panutan utama para ulama-ulama yang hidup sezaman dengan beliau. Awal mulanya Al-Imam Ar-Rafi'i ini, atau yang bernama lengkap Al-Imam Abdul Karim bin Muhammad Al-Qazwaini ini, beliau belajar kepada orang tuanya sendiri. Beliau belajar kepada ayahanda beliau tentang ilmu-ilmu dasar, hingga kemudian beliau ini berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain, melakukan perantauan dari satu daerah ke daerah yang lain untuk menimba ilmu. Dan memang seperti itulah kebiasaan para ulama dahulu-dahulu. Beliau-beliau ini tidak merasa cukup dengan belajar di daerahnya sendiri. Beliau-beliau ini akan melakukan perjalanan untuk keluar dari daerahnya, keluar dari desanya, keluar dari kotanya, menemui ulama-ulama di daerah-daerah yang lain guna untuk menimba ilmu, mengambil keilmuan-keilmuan dan pemahaman-pemahaman tentang agama Islam, sehingga dari situlah menjadi sebuah kebiasaan ulama dari zaman-zaman yang dulu hingga di zaman-zaman berikutnya, agar supaya kita semuanya sebagai umat Islam, terutama kalangan para santri, kita mengikuti adab dan akhlak yang telah dicontohkan oleh para ulama-ulama di zaman-zaman terdahulu. Ketika beliau itu berada pada masa-masa belajar, mulai dari beliau belajar kepada orang tua beliau sendiri, ataupun kemudian beliau itu belajar kepada ulama-ulama yang lain di daerah-daerah di luar kota beliau. Beliau saat itu dikenal sebagai sosok santri yang unggul, sosok santri yang cerdas, sosok santri yang pintar, sosok santri yang memiliki pemahaman cepat dalam menangkap apa yang disampaikan oleh para guru-guru beliau. Terutama saat itu beliau sangat mumpuni dalam bidang ilmu Arabiyah, baik itu secara nahwunya, atau secara sorofnya, atau secara balaghahnya, atau secara arutnya, dan lain sebagainya. Bahkan beliau itu saat itu di masa-masa muda beliau dikenal sebagai sosok ulama yang sangat ahli di dalam ilmu Arabiyah, terutama di dalam menggubah syair-syair, mengungkapkan syair-syair Arabiyah muncul secara intilakon, muncul secara alami dari lisan beliau, mengucapkan syair-syair yang memiliki sisi balaghah yang sangat tinggi sekali. Di sisi yang lain, beliau saat itu pun juga dikenal sebagai sosok santri yang unggul dalam ilmu syariat, baik itu dalam ilmu usul fikihnya ataupun dalam ilmu fikihnya. Beliau tidak lagi berada pada standar umum kalangan santri dalam pemahaman ilmu syariat. Beliau mengungguli standar teman-temannya, sehingga dimanapun beliau menyantri, dimanapun beliau itu belajar dari satu tempat ke tempat yang lain, beliau senantiasa menjadi sosok santri yang unggul dalam ilmu syariat. Ini di masa-masa awal beliau belajar, hingga kemudian ketika beliau ini berpulang ke kampung halamannya lagi, lalu kemudian beliau itu melanjutkan majelis ilmu milik abah beliau, melanjutkan majelis ilmu milik ayahanda beliau. Beliau mengajar, beliau menyampaikan pemahaman-pemahaman tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, hingga kemudian nama beliau ini menjadi dikenal di kalangan masyarakat, bahkan menjadi rujukan ulama-ulama yang ada di masa beliau, dan tulisan-tulisan beliau pun sudah tersebarkan ketika beliau masih hidup. Bahkan para ulama-ulama di masa-masa itu menghadiahkan kepada temannya yang sesama ulama dengan bentuk kitab tulisan dari Al-Imam Ar-Rafi'i. Baik itu tulisan-tulisan beliau yang berukuran kecil ataupun kitab-kitab beliau yang mujalladat, berjilid-jilid besarnya, seperti kitab Fathul Aziz atau dikenal dengan Asy-Syarhul Kabir, begitu juga dengan kitab beliau yang dikenal dengan sebutan Asy-Syarhus Shaghir, ataupun juga dengan kitab beliau yang lebih kecil lagi, yaitu kitab Al-Muharrar.
Ketika ada ulama yang kemudian dikunjungi atau berjumpa dengan ulama yang lain, maka mereka para ulama-ulama yang hidup di masa itu akan saling menghadiahkan kepada kerabatnya, menghadiahkan kepada sahabatnya, menghadiahkan kepada temannya berupa kitab tulisan Al-Imam Ar-Rafi'i. Dan ini terjadi di masa-masa hidup Al-Imam Ar-Rafi'i itu sendiri. Namun kemudian walaupun Al-Imam Ar-Rafi'i ini dikenal sebagai sosok ulama fikih, terutama di daerah kita, di negara kita, yaitu negara Republik Indonesia ini, Al-Imam Ar-Rafi'i itu sangat dikenal sebagai sosok ulama fikih, terutama dalam bidang mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Tulisan beliau bisa kita lihat di dalam Syarah Kabir beliau ini, beliau begitu luas di dalam menyebutkan riwayat-riwayat dua thariqah, baik itu thariqah Khurasaniyin ataupun thariqah Iraqiyin. Lalu kemudian beliau tulis dari hafalan-hafalan beliau sendiri yang dikumpulkan dalam kitab Syarah Kabir beliau. Namun di sisi yang lain sebenarnya Al-Imam Ar-Rafi'i ini sendiri adalah sosok ulama yang begitu kental dengan tasawufnya. Beliau selain sosok ulama yang begitu cerdas dan pintar sekali, beliau merupakan sosok ulama yang wari'an, zahidan, taqiyan, tahiraz zaili, muraqiban lillahi, lahu siratul mardiyah, wa tariqatuz zakiyah, wal karamatil bahirah. Beliau adalah sosok ulama yang begitu memegang sifat warok. Sifat warok ini menjadi salah satu pegangan hidup beliau. Dalam menjalani kehidupan di alam dunia ini, Al-Imam Ar-Rafi'i sangat kuat di dalam kesehariannya untuk berpegang dengan yang namanya sifat warok. Yang mana sudah kita kenal bahwa sifat warok ini merupakan satu sikap meninggalkan suatu hal yang sebenarnya tidak ada apa-apa atau tidak bermasalah, namun karena beliau khawatir di dalamnya akan menimbulkan masalah, sehingga beliau menjauhi tindakan atau perilaku tersebut. Sifat inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan sifat warok. Beliau pun juga sosok ulama yang dikenal sebagai ulama yang zuhud. Artinya beliau itu hidup dalam kesederhanaan, walaupun dunia senantiasa mengejar beliau, walaupun dunia senantiasa datang kepada beliau, namun beliau tetap berpenampilan, bersikap dengan penampilan dan sikap-sikap yang sederhana. Tidak sampai kemudian menampilkan bahwa beliau ini sosok orang yang begitu senang dengan hal-hal yang gemerlapan duniawi. Beliau menjauhi sifat-sifat yang seperti itu, beliau menjauhi sikap-sikap yang seperti itu karena beliau ingin menjadi orang-orang yang zuhud ketika melewati kehidupan di alam dunia ini. Beliau pun sosok ulama yang dikenal sebagai ulama yang naqiyan, ulama yang bersih hatinya. Dalam hati beliau tidak tersisipi dengan penyakit-penyakit hati, baik itu berupa kesombongan atau berupa kecongkaan, berupa bangga diri dan lain sebagainya dari penyakit-penyakit hati. Yang mana akhlak yang seperti ini, adab yang seperti ini merupakan satu akhlak dan adab yang sangat penting sekali untuk kita tiru supaya kita menjadi orang-orang muslim yang selamat baik dalam kehidupan dunia sampai nanti di alam akhirat. Sebuah pengalaman yang mana pernah terjadi kepada Al-Imam Ar-Rafi'i ini, yang mana saat itu di masa Imam Rafi'i menjadi ulama besar di daerah beliau, bahkan di dunia Islam. Saat itu di daerah beliau ini ada seorang pemimpin dari pemerintah yang dikenal dengan sebutan Jalaluddin. Sosok Jalaluddin atau nama beliau yang dikenal dengan Khwarizm Shah. Khwarizm Shah ini memiliki satu peringai, memiliki satu karakter, dikenal sebagai pemimpin yang cukup giat untuk memerangi orang-orang kafir harbi. Ketika ada orang-orang kafir yang mereka ini memusuhi agama Islam atau menyakiti umat Islam, maka sosok pemimpin yang dikenal dengan sebutan Khwarizm Shah atau dikenal dengan Jalaluddin ini cukup memiliki ghirah, cukup memiliki rasa cemburu terhadap agama untuk memerangi orang-orang kafir yang model seperti ini. Sehingga saat itu Khwarizm Shah ini dikenal sebagai pemimpin yang berkali-kali membunuh orang-orang kafir harbi. Bukan orang-orang kafir dhimmi. Kafir-kafir harbi itu banyak yang dibunuh, dihabisi oleh sosok pemimpin yang bernama atau dikenal dengan Khwarizm Shah. Satu ketika Khwarizm Shah ini berjumpa dengan Al-Imam Ar-Rafi'i dalam satu kesempatan. Lalu
karena memang Khwarizmsyah ini sudah dikenal sebagai sosok pemimpin yang sangat giat dan memiliki kecemburuan luar biasa ketika melihat adanya orang-orang kafir harbi memusuhi agama Islam atau umat Islam. Imam Rafi'i ini kemudian memuji beliau karena keberaniannya, karena ketangkasannya, karena tidak pandang bulunya ketika ada orang-orang kafir harbi yang memusuhi agama Islam ataupun menyakiti umat Islam. Hingga terjadi percakapan dan pujian-pujian dari Imam Rafi'i. Hingga kemudian Al-Imam Rafi'i ini meminta tangannya supaya dicium oleh Al-Imam Ar-Rafi'i. Namun saat itu Khwarizmsyah merasa malu, merasa sungkan, sehingga Khwarizmsyah lah yang kemudian mencium tangan Al-Imam Ar-Rafi'i. Setelah pertemuan itu, Imam Rafi'i berpamitan pulang karena memang beliau ada jadwal untuk mengajar. Di tengah perjalanan, beliau tiba-tiba merasa berat. Hingga kemudian kuda yang ditumpangi oleh Al-Imam Ar-Rafi'i ini berhenti dan bahkan merasa keberatan untuk melanjutkan perjalanan. Hingga kemudian muncul sebuah hatif, muncul sebuah suara yang tidak ada wujudnya. Hal itu karena barusan tangan beliau ini bersentuhan. Tangan beliau itu bersalaman dengan pemimpin atau dengan pemerintah. Hingga kemudian saat itu Imam Rafi'i ini tersadar, lalu kemudian beliau itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa yang menjadi kesalahan ini, apa yang muncul dalam hati beliau dengan munculnya rasa bangga terhadap pimpinan negara atau pimpinan daerah yang model seperti ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau bertobat, ketika beliau kemudian membaca istighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, secara otomatis rasa beban berat yang ada di dalam tubuh beliau ataupun yang dirasakan oleh kuda beliau ini menjadi hilang, sehingga kemudian beliau itu hilang keringatnya, tidak lagi gemetaran, dan beliau bisa melanjutkan perjalanan untuk pulang ke rumah beliau. Hingga sampai segitunya Allah Subhanahu wa taala memberikan inayah, Allah Subhanahu wa taala memberikan riayah, penjagaan kepada Al-Imam Ar-Rafi'i. Tidak ayal lagi bahwa beliau memang sosok manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sosok manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaan di dunia, bahkan nanti kemuliaan di alam akhirat. Sebuah pengalaman lagi yang dikisahkan oleh Al-Imam An-Nawawi, satu ketika Al-Imam Rafi'i ini beliau ketika tengah malam menulis kitab, yang mana model rumah beliau ini banyak jendela-jendela, yang mana di luar rumah beliau ini ada beberapa pohon-pohon besar. Ketika beliau tengah-tengah menulis dan itu kondisinya tengah malam, tiba-tiba saja penerang ruangan yang ada di tempat beliau ini padam dan tidak ada minyak yang bisa dipakai untuk menghidupkan penerangan di saat itu. Lalu kemudian beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan tulisan beliau. Hingga kemudian pohon yang ada di depan beliau dari luar ruangan ini menyala, pohonnya itu yang menyala, hingga kemudian beliau terterangi dengan cahaya yang muncul dari pohon di luar ruangan beliau. Sehingga saat itu Al-Imam Ar-Rafi'i bisa melanjutkan tulisannya, bisa melanjutkan karya tulisnya di dalam mengarang kitab, yang mana kitab-kitab itu bisa kita nikmati, bisa kita baca di hari-hari seperti sekarang ini. Sehingga dari kitab-kitab ini, apa yang menjadi tulisan beliau sebenarnya itu merupakan salah satu bentuk hasil dari karomah-karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sosok manusia yang betul-betul dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan beberapa pengalaman hidup yang pernah terjadi dengan Al-Imam Ar-Rafi'i, hingga kemudian beliau Al-Imam Rafi'i ini, atau yang bernama lengkap Al-Imam Abdul Karim bin Muhammad Al-Qazwaini Ar-Rafi'i ini, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpulang ke haribaannya pada tahun 623 Hijriah. Beliau disolati dengan sekelompok manusia yang luar biasa. Disolati oleh manusia yang berjubel-jubel di masjid di daerah tersebut. Hingga ini merupakan menjadi tanda bahwa memang beliau adalah sosok manusia yang mendapatkan pengampunan luas,
mendapatkan rahmat yang luas dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZ Malang Raya, mudah-mudahan dengan kita membaca biografi beliau, membaca dan menyimak perjalanan hidup dari Al-Imam Ar-Rafi'i ini, kita semuanya bisa mendapatkan keberkahan dari ulama-ulama terdahulu, dan mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, anak-anak kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuka hati dan pikirannya untuk senantiasa bisa mencontoh ulama-ulama terdahulu yang hidup beliau telah didedikasikan dan dikontribusikan untuk kepentingan agama Allah, untuk kepentingan umat Islam, terutama dalam bidang ilmu dan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah dan bisa membanggakan hati kekasih kita Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.